7 langkah beberes rumah setelah atap bocor parah, agar tidak bau dan jamuran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, judul video ini bukan lebay dan bukan drama. Atap bocor parah itu bukan cuman soal air netes, tapi soal rumah yang berubah fungsi dari tempat istirahat jadi tempat uji kesabaran. Lagi hujan deras, cucian numpuk, anak rewel, lantai ikut berenang. Bau lembab mulai muncul pelan-pelan, jamur nongol tanpa izin, dan kita masih disuruh tetap waras sambil masak. Di titik itu, beberes rumah bukan lagi soal rapi, tapi soal menyelamatkan rumah biar tetap layak dihuni dan hati biar tidak makin runtuh. Materi ini penting banget karena kondisi cuaca belakangan yang makin sering hujan bikin kasus atap bocor jadi kejadian nasional versi ibu rumah tangga. Kalau salah langkah, rumah memang kelihatan bersih di hari pertama. Tapi beberapa hari kemudian, bau apek datang dengan penuh percaya diri. Sedikit bercanda tapi nyata, jamur itu makhluk paling setia. Dia tidak diundang tapi betah. Dan disinilah banyak ibu-ibu merasa capek karena sudah beberes habis-habisan, tapi hasilnya tidak sebanding. Secara sederhana, ada teori kelembaban rumah dari ilmu kesehatan lingkungan yang menyebutkan bahwa ruang dengan tingkat lembab tinggi dan pengeringan yang tidak tuntas adalah kondisi ideal bagi jamur dan bakteri berkembang. Artinya, cara beberes setelah atap bocor itu bukan soal rajin atau malas, tapi soal urutan dan pemahaman. Jadi pembahasan ini bukan cuma relevan tapi krusial. Supaya rumah tidak berubah jadi sumber masalah baru dan ibu-ibu tidak terus merasa disalahkan oleh bau yang muncul entah dari mana. Langkah pertama itu bukan pegang pel atau ember, tapi pegang hati sendiri dulu. Karena kalau rumah bocor parah, biasanya yang bocor bukan cuma atap, tapi juga emosi. Apalagi kalau kejadiannya pas malam. Anak sudah tidur, badan capek, rambut masih bau bawang dari masak sore. Tiba-tiba dengar bunyi plok-plok dari plafon. Rasanya pengen marah tapi bingung mau marah ke siapa. Atap tidak bisa dimarahi. Hujan juga tidak bisa disemprot pakai sapu. Jadi yang paling waras adalah berhenti sebentar, duduk, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri bahwa rumah masih bisa dibereskan asal kepala tidak ikut pusing. Masih di langkah pertama, menenangkan diri itu penting karena ibu-ibu kalau panik biasanya langsung multitasking tidak jelas. Satu tangan megang pel, satu tangan mindahin ember, kaki nyenggol mainan anak, kepala mikir cucian belum diangkat, hasilnya bukan cepat selesai, tapi tambah emosi. Padahal kalau tenang sebentar, kita bisa mikir urutan kerja yang lebih masuk akal. Mana yang harus diselamatkan dulu, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan malam itu. Langkah kedua adalah mengeluarkan semua barang yang basah dari area bocor. Ini bagian yang sering bikin hati perih. Apalagi kalau yang basah itu kasur nikah, sofa hasil nyicil, atau karpet hadiah arisan. Tapi pengalaman bilang satu hal. Barang basah yang dibiarkan di dalam rumah itu seperti tamu tidak diundang yang datang bawa bau apek. Awalnya diam, besoknya mulai terasa. Lusa baunya nempel di baju dan rambut. Jadi lebih baik capek sedikit angkat-angkat sekarang daripada stres cium bau lembab berhari-hari. Di langkah kedua ini juga sering muncul drama emak-emak klasik. Galau antara diselamatkan atau direlakan. Kasur dibalik dijemur, berharap keajaiban. Padahal bagian dalamnya sudah seperti spons cuci piring. Contoh nyata, kasur busa yang kena air semalaman itu hampir pasti menyimpan lembab di dalam. Walaupun luarnya kering,
dan bau akan muncul saat kita lagi capek dan pengen rebahan. Jadi, keputusan cepat di awal justru menyelamatkan mental di belakang. Langkah ketiga adalah fokus ke sumber airnya dulu sebelum terlalu jauh beberes. Ini kesalahan paling umum dan paling sering bikin ibu-ibu pengen nangis 2 kali. Sudah capek ngepel, sudah mindahin barang, hujan datang lagi dan bocor masih jalan seperti air mancur. Rasanya seperti ngepel lantai sambil keran dibiarkan terbuka. Jadi tutup bocor sementara itu wajib, pakai terpal, plastik, atau apapun yang masuk akal. Yang penting air tidak terus masuk dan mengulang penderitaan. Di langkah ketiga ini, logikanya sederhana, tapi sering dilupakan karena panik. Percuma bersih-bersih kalau penyebabnya masih aktif. Seperti diet tapi tiap malam tetap ngemil gorengan, hasilnya nihil. Menutup bocor dulu itu seperti menghentikan sumber masalah, baru setelah itu tenaga dan waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dan hati juga tidak terasa dikerjain air hujan. Langkah keempat adalah membersihkan lantai dan dinding dari sisa air dengan cara yang pelan tapi benar. Jangan langsung semangat ngepel berkali-kali seperti mau lomba kebersihan antar RT. Karena lantai yang terlalu basah justru menyimpan air lebih lama, lap genangan dulu, peras pel sampai hampir kering, lalu pel perlahan. Untuk dinding cukup dilap dengan kain kering. Karena dinding itu seperti spons diam-diam yang kalau lembab akan jadi rumah jamur. Di langkah keempat ini contoh nyatanya sering kejadian. Dinding kelihatan kering dari jauh, tapi kalau ditempel tangan masih dingin dan lembab. Beberapa hari kemudian muncul bercak hitam kecil yang bikin hati kesel. Karena membersihkan jamur itu jauh lebih capek daripada mencegahnya. Jadi, sabar di tahap ini itu investasi, bukan buang waktu. Langkah kelima adalah mengeringkan rumah sebesar-besarnya. Buka jendela, buka pintu, biarkan angin dan matahari masuk. Rumah setelah bocor itu seperti habis sakit, butuh diangin-anginkan. Kalau punya kipas, arahkan ke titik yang paling basah. Jangan cuman muter-muter angin ke satu sudut favorit. Karena lembab itu pintar sembunyi di area yang jarang kita lihat. Masih di langkah kelima, banyak ibu-ibu merasa rumah sudah kering karena lantai tidak licin. Padahal udara di dalam masih berat dan lembab. Tanda paling gampang itu kalau masuk rumah rasanya pengap, walaupun bersih, atau handuk yang digantung tidak kering-kering. Itu sinyal kuat kalau pengeringan belum maksimal dan bau apek sedang antre muncul. Langkah keenam adalah membersihkan dan memilah barang yang masih bisa diselamatkan dengan hati dan logika. Karpet, kain, gorden, dan bantal bisa dicuci lalu dijemur sampai benar-benar kering. Jangan setengah-setengah karena jamur tidak butuh banyak air. Cukup lembab sedikit saja, dia sudah bahagia. Sedangkan barang berbahan busa atau kayu yang sudah bau dan menghitam seringkali lebih sehat dilepas daripada dipaksakan. Di langkah keenam ini sering muncul dialog batin khas emak-emak. Sayang dibuang tapi jijik dipakai. Pengalaman nyata bilang lebih baik sedih sebentar karena buang barang daripada menderita lama karena bau. Karena bau apek itu tidak kenal kompromi, dia bisa nempel ke baju, ke rambut, bahkan ke mood seharian. Langkah ketujuh adalah merawat rumah beberapa hari setelah kejadian bocor, bukan merasa selesai begitu lantai bersih dan barang kembali masuk. Justru beberapa hari ke depan itu masa krusial. Cek pojokan, belakang lemari, bawah kasur, area yang jarang kena angin. Karena lembab suka bersembunyi di tempat-tempat yang tidak kita perhatikan. Masih di langkah ketujuh, contoh yang sering kejadian itu, bau muncul pelan-pelan saat malam hari, saat rumah tertutup dan udara tidak bergerak. Kalau sudah tercium sedikit saja, jangan pura-pura tidak ada. Ulangi pengeringan. Lap ulang area lembab. Karena rumah itu seperti anak kecil. Kalau diabaikan sedikit saja, langsung ngambek dalam bentuk jamur dan bau. Sampai di titik ini, biasanya badan sudah pegal. Tangan lengket, pikiran campur aduk. Tapi anehnya hati mulai agak lega. Karena rumah pelan-pelan kembali ke bentuknya,
meski belum sempurna, dan di situ kita sadar, ternyata kita lebih kuat dari ember bocor, kain basah, dan drama atap yang hobi netes malam hari. Masalah rumah memang suka datang tanpa undangan. Barengan sama cucian numpuk, nasi hampir gosong, dan anak yang tiba-tiba minta ditemani. Tapi dari semua itu kita belajar satu hal kecil yang sering diremehkan. Rumah bukan cuma soal tembok dan atap, tapi tentang kesabaran yang diuji sambil berdiri di lantai basah pakai sandal jepit yang licin. Pelan-pelan saja. Lanjutkan, karena setiap lap kain dan setiap angin yang masuk lewat jendela itu bukan cuma mengeringkan rumah, tapi juga menguatkan hati. Dan suatu hari nanti, saat rumah kembali nyaman, kita bisa senyum kecil sambil bilang dalam hati, ternyata ibu-ibu ini tangguh juga, meski sambil bercanda sama diri sendiri dan secangkir teh hangat. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.